Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faisal Asyari. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jurnal yang telah saya buat dan submit di Sistematis dengan judul Perancangan UI UX e-Health berbasis mobile pada BPM atau Bidang Praktek Mandiri Sri Handayani Sidoarjo. Untuk daftar isi atau bagian dari jurnal yang saya buat terdiri dari yang pertama pendahuluan, lalu yang kedua tinjauan literatur, yang ketiga metode penelitian, dan yang keempat hasil dan pembahasan, lalu yang terakhir atau yang kelima adalah kesimpulan. Untuk pendahuluannya sendiri adalah penelitian ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan antrian pada BPM Sri Handayani jika trafik pasien yang datang meningkat dengan menggunakan perancangan UX e-Health berbasis mobile ini untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di BPM Sri Handayani Sidoarjo. Sistem ini dikembangkan dengan menggunakan metode Land UX untuk mendapatkan gambaran e-Health yang akan digunakan oleh calon pasien dalam mendapatkan informasi mengenai pelayanan kesehatan di BPM Sri Handayani Sidoarjo. Untuk tinjauan literaturnya sendiri atau penelitian terdahulu yang berhubungan dengan e-Health ini adalah yang pertama dari Anggara et al. Tahun 2021 dengan judul penelitian prototipe desain user interface aplikasi Ibu Siaga menggunakan Land UX menghasilkan perancangan prototipe user interface aplikasi Ibu Siaga dengan jenis kuesionernya single essay question dan juga sistem usability scale atau SUS. Lalu yang kedua adalah Malik dan Frimadani tahun 2022 penelitiannya dengan judul UI UX Analysis and Design Development of Less on Digital Startup Prototype by Using Land UX, juga menggunakan metode Land UX juga. Lalu yang ketiga dengan peneliti Ihsan et al. Tahun 2023 pada penelitian dengan judul perancangan desain antarmuka pengguna dengan metode Land UX pada aplikasi sistem informasi desa Cibentang berbasis Android. Lalu penelitian terdahulu lainnya adalah Wijaya dan Parengkeng tahun 2023, penelitian dengan judul perancangan aplikasi e-commerce FDW Store menggunakan metode Land UX. Dan yang terakhir adalah dengan Dewangga et al. Tahun 2023 pada penelitian dengan judul perancangan ulang atau redesign UI UX website sistem informasi akademik pada Universitas XYZ menggunakan metode Land UX. Di sini saya menggunakan tinjauan literatur beberapa jurnal yang juga sebagai pendukung untuk penelitian saya dengan metode Land UX. Selanjutnya untuk metode penelitian sendiri, di sini saya menggunakan tahapan pada Land UX yang terdiri dari 4, yaitu Declare Assumption, Create an MVP, kemudian Run an Experiment, dan yang terakhir adalah Feedback and Research. Untuk Declare Assumption, di sini saya mengidentifikasi permasalahan yang ada melalui studi literatur, wawancara, dan deklarasi asumsi dengan luaran user persona. Lalu untuk Create an MVP, di sini saya merancang prototipe yang dapat mensimulasikan pengguna untuk merasakan rancangan user interface aplikasi. Lalu yang ketiga adalah run an experience dari pembuatan MVP tadi berupa prototipe. Di sini run an experience pengujian MVP prototipe yang sebelumnya dibuat. Lalu untuk feedback and research, di sini saya mengumpulkan umpan balik dengan pengujian UEQ atau User Experience Questionnaire. Lalu untuk hasil dan pembahasannya pada tahapan declare assumption, di sini menghasilkan sebuah user persona seperti pada tampilan di sini dengan nama Indah Rahmawati, dia sebagai ibu rumah tangga, umur 32 tahun, statusnya menikah, lokasi di Sidoarjo dengan biografinya seperti berikut, menjelaskan tempat lahirnya, kemudian tanggal lahirnya, lalu merupakan ibu rumah tangga yang aktif, lalu sejak lama juga telah mendukung penuh untuk penggunaan teknologi dalam menjaga kesehatan, dan juga Indah memiliki 1 anak dan biasa bersalin di bidang praktek mandiri, kemudian imunisasi dan konsultasi kesehatan anak biasa dilakukan di bidang praktek mandiri juga. Selanjutnya untuk hasil dan pembahasan berupa tahapan yang kedua adalah Create an MVP. Di sini terdapat 2 tahapan yang dilakukan. Untuk tahapan pertama adalah
pembuatan low fidelity atau berupa wireframe. Kemudian selanjutnya berupa high fidelity untuk eHealth BPM Sri Handayani Sidoarjo. Lanjutnya untuk bagian run and experience di sini saya menggunakan black box testing untuk mengetahui fungsi-fungsi dari prototipe yang telah dibuat tadi dengan cara manual. Lalu untuk feedback and research-nya yang tadi menggunakan UEKI, di sini terdapat 6 skala. Yang pertama daya tarik, lalu yang kedua kejelasan, yang ketiga efisiensi, yang keempat ketepatan, yang kelima stimulasi, dan yang keenam adalah kebaruan. Dari feedback and research menggunakan UEKI tadi, untuk kelima skala dari daya tarik, efisiensi, ketepatan, stimulasi, dan kebaruan mendapatkan nilai excellent. Lalu untuk pada bagian skala kejelasan mendapatkan above average. Lalu selanjutnya untuk kesimpulannya. Secara menyeluruh penerapan metode Land UX pada model perancangan UI UX aplikasi eHealth BPM Sri Handayani menghasilkan sebuah desain prototipe high fidelity yang sesuai dengan kebutuhan terhadap aplikasi yang dikembangkan. Pengujian akhir menggunakan UEQ melibatkan 10 responden memperoleh skor excellence untuk daya tarik, efisiensi, ketepatan, stimulasi, dan kebaruan, lalu mendapatkan skor above average untuk kejelasannya. Hasil dari penelitian ini berupa perancangan UI UX aplikasi eHealth berbasis mobile pada BPM Sri Handayani Sidoarjo tersebut bisa digunakan sebagai referensi oleh pihak BPM Sri Handayani Sidoarjo sendiri untuk mengembangkan aplikasinya menjadi aplikasi yang jadi. Demikian presentasi dari saya. Selanjutnya di sini saya akan memperlihatkan untuk pembuatan wireframe-nya. Di sini saya menggunakan software Adobe XD. Terdapat beberapa halaman untuk login, kemudian form, dan halaman utama sendiri, lalu jadwal, notifikasi, dan juga daftar. Selanjutnya di sini saya akan memperlihatkan untuk hasil yang high fidelity-nya. Dari pembuatan wireframe tadi kemudian dibuat yang high fidelity. Ini akan saya play. Untuk tampilannya sendiri adalah seperti ini yang nanti yang akan tampil di handphone. Di sini tinggal memasukkan NIK dan juga tanggal lahirnya, kemudian klik daftar atau klik masuk. Klik daftar ini jika dia belum terdaftar. Jadi setelah melakukan klik daftar tadi, tinggal melengkapi saja formnya berupa nama lengkap, kemudian NIK, tanggal lahir, nama suami juga, alamat handphone, dan juga nomor JKN, kemudian puskesmas domisili, kemudian klik daftar. Setelah klik daftar tadi, nanti akan muncul halaman utama seperti ini. Di sini ada daftar ibu hamil imunisasi SDIDTK. Di sini akan menampilkan untuk logout, berarti kembali ke halaman yang tadi. Misalnya kita kembali masuk lagi, di sini ada search untuk medikalnya, kemudian ada jadwalnya. Di sini jadwal kunjungan atau jadwal pasiennya nanti. Kemudian di sini ada informasi untuk prakehamilan dan juga pola asuh. Pada halaman selanjutnya nanti ada halaman jadwal. Pada halaman jadwal di sini akan terlihat jadwalnya, jadwal pelayanan untuk ibu hamil, kemudian misalnya untuk imunisasi pada saat ini adalah tampilan untuk imunisasi pada bayinya Siti, belum ada jadwal untuk pelayanan imunisasinya. Kemudian apabila di sini terdapat jadwal hari ini untuk notifikasi pasien ada pemeriksaan atau tidak, dia akan muncul di sini ada notifikasinya seperti ini. Misalnya ini ada 1 jadwal dan 3 pesan lainnya. Dia akan muncul misalnya ini jadwalnya berupa screening preeklamsia seperti itu. Kemudian apabila ingin mendaftar untuk memeriksakan diri
untuk kehamilan atau juga anak bisa diklik di daftar ini, kemudian memilih tanggalnya, waktunya, dan memasukkan keluarnya, seperti itu. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Oh ya, sebelumnya di sini saya mengupload atau mempublish jurnal saya di jurnal sistemasi atau sistem informasi. Di sini sudah saya submissionnya seperti ini dengan autornya saya sendiri, Faisal Asari, dengan Bapak dosen Pak Agus Salim, dengan judulnya itu di sini ada title dan juga abstraknya. Untuk sistemasi FTIK Unisi ini sendiri sudah terindeks Sinta, Doats, Garuda, dan Google Scholar juga. Kemudian dimension Sintanya dia termasuk di Sinta 3. Dan sudah dapat balasan untuk submission acknowledge-nya. Itu. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.